Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Kamis, 15 Mei 2025. Menjadi utusan Tuhan. Kutipan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Sobat Katolikana, di awal minggu ini, Gereja Katolik merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia yang jatuh pada Minggu Paskah keempat. Banyak cara dilakukan untuk merayakan Minggu Panggilan ini. Misalnya dengan memperkenalkan para biarawan dan biarawati Katolik kepada anak-anak. Pengenalan tersebut meliputi tugas-tugas para biarawan-biarawati, cara mereka untuk masuk biara, lamanya waktu pendidikan, dan lain sebagainya. Semuanya itu dilakukan untuk menarik minat anak-anak dan mendekatkan mereka dengan kaum biarawan-biarawati ini. Sementara itu, dalam dunia kerja ataupun organisasi, terkadang kita menjumpai dinamika antara pimpinan dan bawahan. Ada garis koordinasi atau etika yang harus dipatuhi. Seolah-olah para pemimpin adalah orang-orang yang memberi perintah, sedangkan bawahan adalah mereka yang menjalankan perintah tersebut. Kesan kuat yang kemudian tercipta atas persepsi tersebut adalah bawahan yang baik merupakan orang yang mematuhi perintah pimpinannya. Mereka loyal terhadap pimpinan dan seterusnya. Sobat Katolikana, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini masih seputar kisah perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kita diajak untuk fokus pada peristiwa pembasuhan kaki. Dalam perspektif tersebut, Tuhan Yesus menekankan bagaimana seharusnya menjadi hamba dan utusan yang baik. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, atau seorang utusan dari orang yang mengutusnya. Tuhan Yesus menggunakan kata hamba dan utusan dalam sabdanya. Kata hamba di sini bukanlah sekedar seorang pelayan, tetapi merujuk kepada seseorang yang rela mengabdikan diri dengan memberikan hidup dan waktunya untuk melayani Tuhan dan sesamanya. Sedangkan utusan berarti orang yang sudah Allah tentukan untuk menyampaikan pesan, perintah, atau tugas tertentu. Untuk menjadi hamba yang baik, kita harus berpegang teguh pada pentingnya nilai pelayanan, ketaatan, kesetiaan, sikap rendah hati, dan kesediaan untuk mengabdikan diri demi kepentingan kerajaan Allah. Kisah para nabi dalam Perjanjian Lama maupun kisah para rasul dalam Perjanjian Baru dapat menjadi serangkaian contoh bagaimana menjadi hamba yang seturut kehendak Allah, serta berbagai konsekuensi yang akan kita terima apabila kita ingkar dari jalan Allah. Sedangkan untuk menjadi seorang utusan, ada tujuan tertentu yang harus terpenuhi, yaitu tercapainya pewartaan kabar gembira keselamatan yang ditawarkan Allah
melalui para nabi, malaikat, atau Yesus sendiri. Untuk menjadi seorang utusan yang baik, pertama-tama kita harus mampu meningkatkan taraf keimanan diri kita terlebih dahulu. Dengan begitu, melalui diri kita, orang lain atau sesama dapat melihat kehadiran Allah. Selain itu, sikap penyerahan diri seutuhnya kepada kehendak Allah haruslah kita utamakan. Dengan menempatkan kepentingan Allah di atas kepentingan pribadi atau kepentingan dunia, maka kita dapat lebih fokus kepada kehendak-Nya. Sobat Katolikana, role model yang dapat kita jadikan teladan agar dapat menjadi hamba dan utusan yang baik adalah Yesus sendiri. Sebab Dia membaktikan dirinya untuk melayani sekaligus taat dan setia kepada kehendak Bapa-Nya. Selain itu, Dia juga paham dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik sebagai utusan Allah. Puncak dari siklus kehidupan Kristus adalah bahwa Dia menyerahkan kebebasan dan kepentingannya untuk melaksanakan tugas penebusan dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kristus menjadi hamba dan utusan Allah yang sempurna dalam membawa kasih dan karya keselamatan bagi umat manusia. Mari kita jalankan peran masing-masing sebagai hamba dan utusan yang baik dalam persiarahan kita di dunia ini. Peran ini merupakan berkat perutusan melalui sakramen permandian dan sakramen krisma yang telah kita terima. Kristus telah menjadi teladan dan contoh bagaimana menjadi hamba dan utusan yang ideal. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, kami telah belajar menjadi hamba dan utusan yang baik. Mampukan kami dalam menjalankan tugas tersebut, dan curahi kami dengan Roh Kudus-Mu yang mampu membakar semangat pelayanan kami. Kiranya kami dapat menjalankan tugas perutusan ini demi kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Allah yang berkuasa, kini, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.